Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Hermawan. Saya mahasiswa Stikes Kota Sukabumi. Sekarang saya akan melakukan penyuluhan kepada keluarga. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana hipertensi. Saya akan praktekkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, gimana sehat? Perkenalkan, nama saya Aris Hermawan, saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya datang ke rumah ibu, datang ke rumah bapak, akan mengkaji dan melakukan penyuluhan tentang apa yang terjadi di keluarga ibu dan keluarga bapak. Ada masalah penyakit apa nih, gitu kan? Sebelumnya betul ini rumahnya Bapak Eman? Itu Ibu istrinya? Iya. Ibu istrinya. Ibu sama bapak di sini ada masalah apa nih, Bu? Di keluarga ada masalah kesehatan, tentang kesehatan apa? Ada baik itu di bapak atau di ibu? Ada nggak? kalau saya sih cenderung ini Pak, suka tangan Kebas. terus pundak suka sakit juga berat lah gitu kan. Kalau ibu di sini hanya mengantar bapak saja. Oh gitu. Ya udah. Begini berarti sebelumnya saya kontrak waktu dulu sekitar 5-10 menit saya akan menjelaskan bagaimana mungkin si bapak ada masalah penyakit tentang hipertensi. Ya Pak ya? Bapak ada kebas, ada suka pusing Pak? Suka. Oke. Di sini saya akan membaca dulu leafletnya Pak. Ini leafletnya bisa dibaca sama bapak, sama ibu. Nanti bagaimana penanganan ibu juga ke bapak seperti apa ya. Nah di sini bapak bisa lihat sebelumnya mungkin bapak udah mengerti tentang hipertensi. Belum. Itu bapak kalau misalkan secara awam itu darah tinggi Pak ya. Di mana tekanan darahnya bapak itu tensi Pak ya. Kalau misalkan kata orang Sunda mah tensi darahnya itu sabaraha gitu ya. Tensi darahnya itu lebih dari 139 per 89. Jadi kalau misalkan itu lebih melebihi, berarti bapak sudah dinyatakan hipertensi atau darah tinggi. Nah, di sini ada berbagai faktor resiko Pak ya. Faktor resikonya yang pertama, bapak ngerokok Pak? Sekarang agak Berkurang tapi suka ngerokok. suka. Nah, itu di sini bapak untuk faktor resiko yang bisa menimbulkan hipertensi di sini yaitu yang pertama merokok, yang kedua pola makan. Yang pola makan mungkin ibu juga udah tahu kalau misalkan nanti bisa memberikan asupan nutrisi ke si bapaknya. Rendah garam, terus minum kopi itu jangan, kalau misalkan si bapaknya pengen kopi, ibu jangan diikutin. Kalau misalkan diikutin, nanti ada kemungkinan tensinya itu makin tinggi lagi. Nah, kebiasaan minum kopi dan tidak berolahraga itu menjadi salah satu faktor resiko juga Pak ya. Terus mengkonsumsi alkohol, bapak suka mengkonsumsi alkohol? Dulu. Nah itu, jadi kalau misalkan bapak mengkonsumsi alkohol, itu sangat cenderung lebih riskan sekali untuk jadi hipertensi darah tinggi Pak ya. Nah di sini tanda ini apa faktor risiko yang bisa diubah nih, misalkan keluarga biasanya misalkan tiap hari misalkan makannya ikan asin. Nah nanti bisa diganti Bu pola hidupnya, pola keluarga nanti bisa diubah dengan cara memberikan asupan nutrisi yang baik. Misalkan untuk hipertensi itu rendah garam Bu ya, rendah garam. Terus nanti bapak kenapa sakit ini Pak? Dia suka Pegal. Nah itu salah satu juga tanda-tandanya apa Ibu. Nah faktor usia juga mempengaruhi, itu tidak bisa diubah. Usia bapak sekarang bapak 50 berapa Pak? 65. Oh 65. Jadi kalau misalkan 65 tahun itu sangat riskan sekali dan sangat berisiko sekali untuk terjadi hipertensi. Terus jenis kelamin biasanya hipertensi itu timbul biasanya dari timbul ke pria laki-laki. Karena apa? Yang pertama stresnya tinggi, terus pola makannya juga biasanya suka tidak terkendali Bu ya. Nanti si bapak juga kayak gitu kan di rumah ya. Kalau misalkan makan juga nggak terkendali. Nah terus untuk tanda dan gejala di sini bapak suka mengeluh sakit kepala Pak? Mengeluh kadang pusing berat itu di pundak, betul. Nah terus ada lemas atau kebas. Ya, kebas tadi bapak bilang ada kebasnya di situ. Ada kebas, ada sesak napas karena ada kelemahan otot. Jadi kadang-kadang biasanya pasiennya juga sesak napas. Nah terus ada mual muntah.
terus kesadaran menurun. Biasanya pasca hipertensi itu biasanya kalau misalkan yang tidak terkendali pecahnya pembuluh darah dan bisa mengakibatkan stroke. Nah di sini untuk kesadaran biasanya menurun untuk pasien-pasien stroke. Nah terus biasanya kalau misalkan gejala awalnya biasanya suka mimisan gitu kan, mimisan si pasiennya itu mimisan, terus pandangan kabur kayak kurang ini, terus pusing, gelisah, cemas gitu. Nah di sini untuk komplikasinya di sini ada penyakit stroke Pak ya. Tadi nanti ketika pecah pembuluh darah, hipertensi, darah tinggi, terus hipertensi, pecah pembuluh darah dan bisa menimbulkan stroke. Nah mungkin dari apa yang sudah saya paparkan, ada pertanyaan dari Bapak? Cara penanganannya. Cara penanganannya oke. Gimana Pak? Kalau cara penanganannya kalau saya berat, pusing. Nah, yang penanganan pertama gitu kan. betul. Cara penanganannya pertama begini Pak. Kalau misalkan Bapak sudah dinyatakan misalkan hipertensi atau darah tinggi, Bapak sudah dilakukan pelakuan pemeriksaan tekanan darah dan Bapak itu memang betul hipertensi, yang pertama konsultasi ke petugas kesehatan. Apakah harus diberikan, kalau misalkan dari dokter, apakah harus diberikan anti hipertensi atau tidak? Misalkan dikasih captopril, pengobatan captopril, Bapak punya captopril atau amlodipil di rumah? Ada. Nah itu bisa digunakan, biasanya disesuaikan dengan tensi ataupun misalkan kondisi si bapaknya. Nah terus untuk misalkan Bapak ketika pusing, Bapak jangan berdiri. Silakan duduk saja. Ketika pusing jangan dipaksakan berdiri ya, langsung duduk saja. Gitu, duduk saja. Kalau misalkan berdiri ketika pusing Bapak jatuh, nanti Bapak akan terjadi misalkan benturan di kepala, itu yang menimbulkan stroke seperti itu Pak ya. Nanti ada pecah pembuluh darah. Nah gitu Bapak, ada lagi? Mungkin nggak ada, cuma segitu aja cukup. Oke. Cara penanganannya pertama seperti itu, jadi harus konsultasi sama tenaga medis. Betul, harus konsultasi dengan medis. Bila pusing jangan berdiri, duduk aja, mungkin itu nih. Betul. Nah gitu. Ibu ada yang ditanyakan dari Ibu? Paling ini Pak, kalau pembatasan garamnya gimana Pak? Kalau pembatasan garamnya, kalau misalkan Ibu ngasih makanan ke si Bapak, misalkan sayur nih, garamnya asal terasa saja. Kalau misalkan ikan asin dengan porsi ikan asin kan sangat tinggi garamnya sekali. Nah itu bisa menyebabkan hipertensi. Kalau misalkan Ibu dengan takaran atau misalkan dengan takaran yang normal dan diberikan si Bapak juga, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan berlebihan, misalkan Ibu masak sayur sop, dan masak sayur sop itu diulang berkali-kali dalam satu waktu, nah itu bisa menyebabkan. Kalau misalkan hanya satu situasional saja tidak jadi masalah. Pakai garam, rendah garam bisa. Rendah garam ada kan ya, ada yang rendah garam, nah gitu. Nah begitu mungkin Ibu. Oke, ada lagi? Udah Pak. Udah. Oke, terima kasih mungkin atas waktunya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur pamit Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Jangan lupa Bapak kontrol ke puskesmas atau ke tenaga medis Ibu. Pak ya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut.